yang namanya perkemahan untuk siswa baru kelas 10 itu hanya mempelajari tentang ilmu-ilmu persekolahan yang ada di dalam kelas atau lingkungan sekolah. Tetapi beda dengan perkemahan di Waglu kali ini. Sebab di sana ada studi tentang pengolahan air menjadi air minum. Kemudian studi tentang madu kelanceng dan jamur merah. Yang paling unik itu adalah studi tentang tempat-tempat bersejarah seperti situs Eyang Rangga, Eyang Ilat, dan masih banyak lagi sesepuh-sesepuh pendiri. Tokoh-tokoh pahlawan nasional yang ada di lokasi itu. Untuk itu ikutilah konten ini dari awal sampai akhir supaya tidak salah paham dan kita memahami ternyata pendidikan itu tidak boleh terjebak dengan rutinitas, harus ada inovasi baru. Selamat menyaksikan. Halo, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tempat perkemahan Waglu juga akan kedatangan tamu, yaitu sesepuh dari Eyang Rangga. Di antaranya ada istilah kunang-kunang nurih bumi, katanya begitu. Yang namanya kunang-kunang itu kadang-kadang gelap, terang, gelap, terang, gelap, terang. Ketika gelap, maksudnya itu tidak ada lagi generasi penerus untuk tahta jabatan yang diemban oleh sesepuh kita. Nah, ketika para keturunan itu sepi dari jabatan, tiba-tiba ada anak cucu yang melejit menjadi camat, jadi lurah, jadi bupati, gubernur, bahkan tidak menutup kemungkinan jadi anggota dewan di DPR RI atau mungkin jadi presiden atau wakil presiden. Itulah yang namanya kunang-kunang nurih bumi. Nah, kali ini kita akan menunggu kedatangan tamu dari keluarga yang akan meneruskan tahta dari Eyang Rangga. Di mana Eyang Rangga itu kan di Subang sudah terkenal, masyarakat tidak ada yang tidak mengenal tentang Eyang Rangga. Kenapa? Karena Eyang Rangga itu adalah pendiri Subang ya, ketika Indonesia pada saat itu belum berdiri. Masih kerajaan-kerajaan seperti Sumedang Larang, Pajajaran, dan ketika Belanda itu datang jauh sebelum itu datang pengusaha namanya Tuan Hopland. Tuan Hopland itu yang sekarang PNT Land, seperti kebun teh yang sekarang jadi kebun nanas, ada kebun karet, dan masih banyak kebun-kebun yang berkembang di situ. Nah, kopi, kemudian rempah-rempah itu dikelola oleh Tuan Hopland yang sekarang di Subang itu menjadi bangunannya itu Wisma Karya. Nah, Wisma Karya itu adalah tempat tinggalnya Tuan Hopland. Nah, Tuan Hopland itu bekerja sama dengan Eyang Rangga untuk membentuk Kabupaten Subang yang sejahtera. Kalau zaman dahulu yang namanya teh di Eropa itu, rempah-rempah di Eropa itu ya dari Indonesia. Tapi sekarang kenapa teh di Indonesia itu susah sekali menembus ke Eropa? Karena diisukan hasil riset katanya teh Indonesia itu mengandung racun. Padahal itu kan politis. Sejak zaman dahulu teh di Eropa itu adalah dari sini, dari Subang. Kenapa sekarang diisukan menjadi beracun sehingga susah sekali teh kita masuk ke Eropa pada saat ini. Nah, kembali kepada Tuan Hopland dan Eyang Rangga. Silahkan saja buka sejarahnya di Google ya, Google Hopland dan Eyang Rangga. Tahun 1800-an loh pada saat itu. Jadi ketika Inggris menjajah Indonesia, nah disitulah posisinya. Jadi Belanda belum datang tuh. Padahal Tuan Hopland adalah orang Belanda. Tapi pengusaha, makanya orang Subang tidak merasa dijajah. Kenapa? Karena harta kekayaan di Indonesia itu kalau dibeli tanahnya sama Tuan Hopland, maka jadi karyawan. Itulah kelebihannya, makanya bangga sekali kalau dibeli tanahnya oleh Tuan Hopland. Karena apa? Karena pasti jadi karyawan di PNT Land itu. Mari kita saksikan pembicaraan ini nanti dengan keturunan dari Eyang Rangga. Dalam channel ini juga berbicara tentang Kalki Avatar di India. Seorang penganut agama Hindu yang fanatik berbicara tentang Kalki Avatar yang berhubungan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti kita ketahui bahwa ajaran Hindu dan Buddha itu sudah menyatu dengan masyarakat Indonesia walaupun statusnya beragama Islam, tapi budaya itu menyatu. Seperti Bakar Kemenyan, bacanya surat Yasin, dan masih banyak lagi contoh-contoh. Tentang avatar. Apa itu avatar? Menurut hasil riset para profesor yang ada di India, penganut agama Hindu, nah ternyata apa yang dijanjikan di dalam kitab suci Weda diantaranya adalah lahirnya Kalki Avatar. Ciri-cirinya
menaiki kuda putih, kemudian rambutnya tidak diikat tetapi merumbai, kemudian dia juga memiliki kendaraan yang sangat cepat sekali, ya identiklah dengan Buraq di dalam ceritanya seperti itu. Kemudian nama ibu, nama bapak, nama susunan silsilah itu sesuai dengan kitab suci Weda. Begitu juga hal-hal lainnya yang diceritakan itu diklaim oleh orang-orang Hindu bahwa itu adalah secara kebetulan saja. Tetapi hasil riset itu menunjukkan bahwa ini bukan suatu kebetulan, itu adalah realita yang ada dan janji. Karena agama Hindu itu kan agama tertua di dunia. Ternyata apa yang dituliskan itu semuanya ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Keputusan kepada Anda semua